Halo Bu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Vaniroy Parasian Simarmata dari kelas 11 MIPA 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi organ tumbuhan dan fungsi tumbuhan pada lingkungan. Nah, di rumah saya terdapat banyak sekali tumbuhan yang ditanam. Kebanyakan tumbuhan saya itu ditanam dengan menggunakan pot. Ada banyak sekali jenis tumbuhan, mulai dari tumbuhan buah, tumbuhan hias, dan sebagainya. Nah, buat saya tumbuhan-tumbuhan ini sangat berguna agar udara di sekitar rumah saya tetap bersih dan segar, serta sehat dihirup oleh keluarga saya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi organ tumbuhan terlebih dahulu. Jadi, organ tumbuhan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu organ generatif dan organ vegetatif. Organ generatif adalah organ yang berfungsi untuk menunjang perkembangbiakan dan reproduksi pada tumbuhan. Sedangkan organ vegetatif adalah organ yang berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Organ generatif terdiri dari bunga, biji, dan buah, sementara itu organ vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, jadi saya akan jelaskan tentang organ vegetatifnya terlebih dahulu, baru saya akan jelaskan tentang organ generatifnya. Simak penjelasan saya berikut ini. Pertama ada akar. Akar merupakan organ vegetatif pertama yang tumbuh pada tumbuhan. Akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyokong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Akar sendiri terbagi dalam dua jenis, yaitu akar tunggang dan serabut. Akar tunggang dapat ditemukan pada tumbuhan dikotil, sedangkan akar serabut ditemukan pada tumbuhan monokotil. Akar sendiri terdiri dari beberapa struktur, yaitu tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Kedua ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah yang berfungsi untuk menopang daun, bunga, dan buah. Batang juga terdiri dari beberapa struktur, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Epidermis batang terdiri dari satu lapis sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Lalu korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim, serta idioblast. Stele terletak di sebelah dalam endodermis. Stele terdiri dari perikambium, parenkim, berkas pengangkut, dan empulur atau pit. Terakhir ada daun. Daun adalah organ vegetatif tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis bagi tumbuhan, serta tempat respirasi atau alat pernapasan pada tumbuhan. Daun terdiri dari epidermis atas, mesofil, dan epidermis bawah. Epidermis pada daun berfungsi sebagai pelindung organ daun. Epidermis daun juga dapat bermodifikasi menjadi bentuk lain, seperti stomata. Fungsi stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Sedangkan jaringan mesofil dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan spons atau bunga karang. Jaringan tiang banyak mengandung klorofil sehingga dapat digunakan untuk berfotosintesis. Sementara itu, jaringan spons digunakan sebagai tempat pertukaran gas. Sementara itu, organ generatif tumbuhan terdiri dari bunga, buah, dan biji. Fungsi dari ketiga organ tersebut adalah untuk menunjang perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan melangkah pada fungsi tumbuhan bagi lingkungan. Fungsi tumbuhan itu sangat banyak. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu untuk menyediakan oksigen bagi lingkungan sekitar. Seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan ini berfungsi juga sebagai alat respirasi, yaitu tempat pertukaran gas CO2 dengan O2. Tumbuhan menyerap O2, lalu ia melepaskan O2 ke udara sehingga kita bisa hidup dan kita bisa nikmati udaranya. Itulah fungsi yang pertama, menyediakan oksigen bagi lingkungan sekitar. Yang kedua adalah untuk mencegah polusi udara. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa tumbuhan ini menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke udara. Hal itu tentunya menyebabkan polusi udara yang berkurang. Jadi tumbuhan itu sangat penting ya, agar polusi udara itu tidak terjadi secara masif dan tidak terjadi secara besar seperti itu. Nah, lalu yang ketiga fungsi tumbuhan adalah untuk menyerap air. Jadi ketika hujan air hujannya akan diserap oleh tanah. Siapa yang menyerap? Ya, betul. Yang menyerap itu adalah tumbuhan. Tumbuhanlah yang menyerap air hujan yang turun ke tanah. Kalau tidak ada tumbuhan, air hujan bisa tergenang dan bisa menyebabkan banjir.
Jadi tumbuhan itu sangat penting sekali dalam upaya melawan banjir. Lalu yang keempat, fungsi tumbuhan adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi banyak sekali ya jenis-jenis tumbuhan yang fungsinya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Seperti tumbuhan umbi-umbian ya, dan lain sebagainya. Oke, demikian video saya mengenai fungsi organ tumbuhan dan fungsi tumbuhan bagi lingkungan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan Ibu. Terima kasih dan semoga bermanfaat.